pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti mata pelajaran IPS melalui PJJ dari rumah. Oke anak-anak semua, materinya hari ini yaitu pengertian negara maju dan negara berkembang. Mungkin kadang-kadang kalian pernah mendengar istilah negara maju dan istilah negara berkembang. Kalau kita ngambil satu contoh, negara Jepang, pasti semua orang tahu dan menganggap bahwa negara Jepang adalah sebuah negara yang maju. Tentunya dikatakan negara maju ini memiliki kriteria. Begitupun Indonesia dikatakan negara berkembang tentu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Nah, untuk itu pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Pahami dulu di sini kalimat kesejahteraan dan kualitas hidup. Sejahtera itu apa? Nah, ini harus dipahami dulu, kita pelajari dulu pengertian sejahtera itu apa. Kemudian kualitas itu apa. Kemudian ada lagi sebutan atau istilah negara berkembang. Nah, negara kita yang kita cintai ini termasuk kategori negara berkembang. Apa itu negara berkembang? Negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidupnya tarafnya sedang atau dalam perkembangan. Nah, ini pengertiannya. Jadi kita mesti bedakan antara negara maju dan negara berkembang pada titik kesejahteraan dan kualitas hidup. Kualitas hidup itu yang bagaimana? Ya banyak sekali. Secara ekonomi kita bisa dilihat, secara kesehatan kita bisa lihat. Tentu ada perbedaan antara negara Jepang dan negara Indonesia, baik kesejahteraan ataupun kualitas hidupnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini adalah ciri-ciri negara maju. Yang pertama adalah pendapatan per kapita tinggi. Pendapatan per kapita itu apa? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan yang dihitung setiap tahun oleh sebuah negara. Bagaimana kesejahteraan masyarakatnya didapat? Sudah memenuhi kualitas hidup atau tidak? Nah, ini pertama ya. Indonesia dengan negara Eropa, dengan negara Amerika tentunya memiliki pendapatan per kapita yang berbeda. Yang pertama ya. Yang kedua, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan baik. Ini ciri-ciri negara maju. Baik di sini pengertiannya adalah mereka sudah memenuhi standar pendidikan yang layak. Kalau di Indonesia, pendidikan masih belum terlalu merata. Kalau dihitung secara persentase antara pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, ini masih ada perbedaan, gitu ya. Terus kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah kegiatan utama penduduknya non pertanian. Jadi negara maju itu sebagian besar penduduknya adalah dalam bidang industri, bukan dalam bidang pertanian. Kita bisa lihat negara-negara di Asia saja seperti negara Jepang, kemudian Korea, sebagian besar penduduknya atau masyarakatnya adalah mereka
bekerja di industri, sektor industri, bukan sektor pertanian. Nah ini pahami dulu. Jadi yang ketiga yaitu kegiatan utama penduduknya non pertanian. Jadi dia sudah tidak bercocok tanam lagi, tapi lebih cenderung kepada industri dalam kegiatan ekonominya. Kemudian ciri-ciri negara maju yang keempat yaitu tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Jadi antara kelahiran, kematian, jadi tingkat kelahiran dan tingkat kematian agak sedikit perbedaan, gitu ya. Kalau di negara berkembang kecenderungan pertumbuhan penduduknya itu tinggi, sedangkan di negara maju tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Ini ada perbedaan ya, jadi tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat pertumbuhan penduduk itu bisa dihitung nanti dengan cara menghitung kelahiran antara negara berkembang dengan negara maju. Tentunya kalau dihitung secara tingkat kelahiran lebih sering terjadi di negara-negara berkembang yang tingkat kelahirannya tinggi. Jadi kalau negara yang maju, tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Kita bisa lihat secara jumlah penduduk di negara Asia Tenggara saja, kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan Singapura, tingkat pertumbuhan penduduknya lebih tinggi Indonesia, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah tingkat kesehatan penduduk. Kesehatan di sini maksudnya adalah bagaimana masyarakat mempola hidup sehat, gitu. Mempola hidup sehat. Untuk di negara-negara maju, mereka sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara hidup sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah angka harapan hidup penduduk tinggi. Maksudnya tingkat usia. Angka harapan hidup penduduk tinggi ini maksudnya tingkat usia, kelamaan hidup di dunia, gitu ya. Kalau di negara-negara maju, harapan hidupnya itu tinggi. Maksudnya di sini adalah kalau dilihat dari tingkat kesehatan, kemudian harapan hidup itu memiliki korelasi. Ada kecenderungan di negara-negara maju, usianya, masyarakatnya lebih lama atau lebih tinggi. Karena mereka sudah mempola hidup sehat, gitu ya. Jadi ini ada hubungannya antara kesehatan dengan angka harapan hidup penduduk, gitu, yang tinggi. Kemudian di negara maju juga angka pengangguran kecil. Kenapa angka pengangguran kecil? Pertama, jumlah penduduk sedikit. Ini pengaruhnya jumlah penduduk sedikit. Kemudian banyak industri yang berkembang di negara maju, sehingga angka pengangguran cukup kecil untuk di negara-negara maju, gitu ya. Baik dari segi tingkat pendidikan, kemudian harapan hidup dan kesehatan, mereka lebih bagus daripada negara-negara berkembang. Nah ini anak-anak kita memiliki katakanlah ciri-ciri negara maju. Jadi ada beberapa, nanti kamu pelajari lagi di PowerPoint ini ciri-ciri dari negara maju. Kemudian kita lihat lagi ciri-ciri negara berkembang. Nah ini kalimatnya berkembang ya. Berkembang bisa saja jadi dan bisa juga tidak jadi negara berkembang itu. Namanya juga berkembang. Kalau dalam tanaman itu berkembang itu baru apa ya? Baru mau tumbuh gitu ya. Namanya berkembang. Kita bisa lihat di sini ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sektor pertanian. Negara Indonesia, mayoritas penduduknya adalah sektor pertanian. Kita bisa lihat di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian penduduknya adalah bercocok tanam, gitu ya, bukan dalam bidang industri. Jadi kita bisa membandingkan antara Indonesia dengan negara tetangga kita yang sudah
sedikit lebih maju seperti negara Singapura. Mereka lebih cenderung ke industri. Kemudian industri berlatar belakang agraris. Jadi industrinya lebih kepada ke sektor pertanian. Gitu. Sekali lagi, industrinya lebih berlatar belakang kepada sektor agraris. Sektor agraris maksudnya setiap industri yang dibuat selalu berhubungan dengan agraris, dengan pertanian. Kemudian yang ketiga, pendapatan per kapita rendah. Jelas sekali perbedaannya. Kalau tadi di negara maju pendapatan per kapita tinggi, sedangkan untuk di negara berkembang pendapatan per kapita rendah. Kemudian untuk di negara berkembang pendidikan formal kurang merata. Tadi Bapak sudah membandingkan antara negara maju, sebagian besar penduduknya mereka memang sudah berpendidikan. Sedangkan untuk negara berkembang pendidikan formalnya masih kurang merata. Makanya di negara kita, Indonesia, itu ada kewajiban belajar. Atau istilahnya wajib belajar buat penduduknya. Agar apa? Agar semua penduduk itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa memiliki pendidikan yang sama. Ini maksudnya. Kemudian angka kelahiran dan kematian tinggi. Ini pembandingnya tadi negara maju. Kalau negara maju angka kelahiran rendah, negara berkembang angka kelahiran tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah angka kematian tinggi. Kalau di negara maju angka kematian rendah, sedangkan di negara berkembang angka kematian tinggi. Ini jadi kebalikannya daripada negara maju gitu anak-anak. Terus kemudian untuk di negara berkembang tingginya angka pengangguran. Ini dipengaruhi oleh pertama adalah pendidikan formal yang kurang ditambah lapangan pekerjaan yang memang tidak ada. Lapangan pekerjaan ada, tidak memenuhi syarat pendidikan, juga kesulitan. Pendidikan ada, lapangan pekerjaan tidak ada. Ini kebalikannya. Oke anak-anak, ini bisa dilihat untuk gambaran di negara berkembang, khususnya di negara kita saja. Tidak perlu jauh-jauh kita mencontoh ke negara lain. Ini adalah sebuah contoh masyarakat di beberapa daerah kita, mereka sedang bercocok tanam. Oke, anak-anakku semuanya, untuk sementara materi dari Bapak mengenai negara berkembang dan negara maju, Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu kembali. Bapak berharap walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kalian tetap semangat belajar di rumah sehingga dapat meraih apa yang kalian cita-citakan. Jangan pernah berputus asa. Hidup itu harus selalu memiliki harapan. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.